sudah bilang ini sejak minggu pertama. Nggak notice, ya sudah. Tapi untuk, oh ya, gini, ini kan kalau mau tak announce ya, kalau gini, kalau kalian berhalangan hadir, tapi pengen hadir, karena kan ada reward class-nya. Nah ini kalian ngechat saja, izin saja, ngechat Kojo, wow gak bisa minggu depan, bla 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 bla. Oh ya, nanti kalian tak ajari yang reward class-nya. Jadi, tapi kalau yang tidak hadir karena, maksudnya gini, ya jujur saja, ya kan banyak orang yang nggak hadir itu karena males. Ya sudah, kalau itu ya aku ya males ngajari. Yang ngajarnya ya sing basic-basic. Nek sing kalau yang apa reward class-nya ya aku males ngajari. Reward class itu kan tujuannya untuk mengapresiasi kalian yang tidak males. Oke, ini Kevin sudah hadir. Nah, Kevin nanti jangan lupa ya, jangan di record yang itunya, yang reward class-nya, oke? Oke, sip. Bentar. Aku lupa soal ini nomor berapa ya ini. Ini kalau buku biru, ini buku biru. Ini kalau buku hitam ya. Buku edisi 7. Ya. Kalau ini edisi 7, ini edisinya belum tak tulis karena siapkan terlalu lama. Jadi aku belum sempat mau tak ngetik. Benar, tak cek dulu soalnya yang mana ya. Ini rasanya. Oh, bukan. Benar, tak cek dulu. Oh, podo. Wah, mantap. Sama, wis tidak usah bingung. Nih, soalnya nih. Nih, ya. Jadi ceritanya ada rumah, punya dinding, ini campuran dari kayu, fiberglass, insulation, sama plastik board, plasterboard. Ini kayak gini. Nah, terus waktu musim dingin, hanya di luar itu sekian, HI sekian. HI itu apa? Ya H inside, HO, H outside. Ini HO ini bukan handle. Terus habis itu total wall surface 350 meter kuadrat. Kan biasanya kalau wall kan tidak diketahui dimensinya. Ini diketahui. Terus yang A, ini skemanya. Nanti kalian tugas itu, nomor 1 gambar skema perpindahan panas, yang bikin kayak ginian. Gampang. Yang A, determine symbolic expression. Ya, gampang lah. Gini-gini tok. Yang A itu maksudnya apa ya? Oh, yang A itu resisten. sorry. Yang A itu tanya ini loh, symbolic resistance of the wall. Sudah dijelaskan Pak Puguh toh? Nah ini gini, tak bilangin. Ini konsep. Pokoknya kalau perpindahan panas, perpindahan massa juga, PMP, yang ngambil TRK 2, ada yang ngambil TRK 2 enggak, halo. Itu nanti kalian belajar perpindahan massa yang serodok ngedeni. Itu mungkin kalian tanya aku aja ya, rodok iso. Nah, itu nanti yang perpindahan massanya atau perpindahan panas itu harus berpindah melalui hambatan. Segala sesuatu itu berpindahnya melalui hambatan. Tugas itu berjalan kalau ada hambatan. Kalau nggak ada hambatan, nggak ada yang kerja. Intinya gitu. Tapi ingat, di sini tuh ada ini nih. Oh, bentar, cek. Nah ini nih. What is the controlling resistance? Controlling itu maksudnya controller ya. Kalau itu namanya controller. Jadi kalau kalian ngerjain tugas ya, misal satu tim orang 3,
Jadi kan anggapannya hambatannya orang 3. Ya toh? Mau dirangkai orang 3 gitu. Nah, tapi orang 3 itu kan bisa bentuknya bisa seri, hambatan kan bisa seri, bisa paralel. Ini tak gambarin nih biar tak bingung. Ini supaya kalian belajar PMP itu lebih gampang ya. Tak jelas no. Sing versi gini-ginian supaya lebih gampang memahaminya. Nah. Ini tugas. Nah, kalau mau seri kan gini. Nah, ini finish. Ya toh? Nah, ini misalnya siapa ya? Nah, tunjuk. Misalnya ini Ivander Juwono. Ini misalnya Hans. Terus ini misalnya Kojo, ya. Nah, ya. Ini layarnya nggak berubah kok. Apa? Oh, layarnya nggak berubah. Sorry. Ini. Oke. Sorry. Terima kasih juga. Ini. Ini ya. Ini tugas, ini hambatan. Nah, ini finish. Ini misalnya satu tim, ini Vander Juwono, ini Hans, ini Kojo ya. Nah, ini misalnya ini ada tugas ini, jalan. Kalau ini seri, ini tugasnya jalan, Seret di sini. Ini kan Ivander kerja. Nah, Ivander kerja, Ivan kerja, Hans sama Kojo nunggu kerjaannya dia toh. Hans nunggu kerjaannya dia. Kojo nunggu kerjaannya Hans kan gitu. Nah, ini kalau sudah selesai, jalan ke sini ke Hans. Jadi Ivan sedang nganggur, terus tak ngapa-ngapain dia. Hans selesai, Kojo ya. Kojo selesai, baru sampai sini. Nah, tapi di sini ada namanya controller. Controller itu apa? Controller itu yang membuat segala sesuatu jadi lambat. Yang ngontrol itu yang lambat, ya toh? Misalnya gini. Misal Kojo, misal ini Ivan sama Hans, sudah selesai semua, beres. Misalnya deadline 1 minggu. Hari kedua semua sudah selesai ini. Terus Kojo prokrastinasi, ya. Misalnya Kojo prokrastinasi sampai hamin 1 jam belum ngerjain sama sekali. Nah, ini namanya controller. Kenapa? Ini kan tak kontrol semua kalian. Kalian masih sudah selesai, tapi kan tetap tak kontrol, tetap tak hold. Tidak selesai itu akhirnya Kojo. Nah, itu namanya controller. Jadi yang hambatannya paling gede itu controller. Nah, tapi ingat, kalau tidak ada hambatan, tidak bisa terjadi proyek, tidak ada terjadi perpindahan panas kalau itu misalnya ya. Nah, ini kan kalau yang seri. Oke, paham seri? Halo? Paham enggak? Ya Erik, aku kok nggak pernah tahu kamu. Gimana? Paham ya? Nah, ini kan kalau seri. Kalau apa namanya? Paralel gini. Nah, ini ada tugas, langsung dibagi 3. Nah, ini paralel. Ya ini paralel. Ini tadi, ini Vander, ini Sopo KC gitu lah. Aku lupa Mang Sopo. Ini Kojo ya. Nah, ini selesai. Nah, kalau controller, kalau paralel ini sampai tugas sampai tek di sini ada tugas langsung dibagi orang 3. Nanti selesainya bareng ya. Tapi misalnya gini, bukan selesainya bareng. Ini jadi finish, ini finish. Nah, ini misalnya Vander selesai, KC selesai. Nah, Kojo prokrastinasi misalnya. Nah, ini tidak selesai, ini hambatannya membesar di sini, oke? Jadi gitu. Nah, nanti selesainya baru di sini. Dan ini mereka berdua sudah selesai, bingung ini. Loh, cepet. Nah, ini barusan bisa jalan. Oke, tahu bedanya paralel sama seri? Aduh. Paham ya? Halo? Tak panggil ya. Enggak dibales, tak panggil. Ferry Gana.
Iya. Paham? Oh, sip. Oke, yuk kembali ke soal. Ini supaya kalian tidak bingung. Nah, determine a simbolik. Ini cari R. Ini siapa ya ini? Oke, ya Patricia, makasih. Ini resistance itu gini, oke? Jadi gini, ini kan tadi kan Coach bilang, resistance itu kan hambatan. Kalau nggak ada hambatan, nggak bisa jalan. Nah, jadi harus ada hambatan baru bisa jalan. Nih, disuruh gambar, disuruh apa nganalisa hambatannya gimana. Ini hambatan ini gini. Oke, dari titik. Oh ya, ingat. Perpindahan panas berjalan dari panas ke rendah, oke? Ini panas toh, ini rendah. Suhu ini maksudnya. Nah, jadi ingat, Q, titik. Oke, Q ini ada wall dengan lapisan-lapisannya. Nah, ini kalian harus paham. Tapi kalau yang untuk problem yang kayak gini kalian tidak perlu tulis detail, tidak masalah. Ini kalian cuma perlu tulis hambatannya aja, oke? Q di sini masuk. Nah, ini kan waktu ini kan awal ini hambatan pertama. Apa hambatan pertama? Konveksi, ya toh? Konveksi di sini. Konveksi. Setelah konveksi dia ngapain? Nah, dia di sini setebal ini, ya toh? Ini kan konveksi. Setebal ini, ya. Dia mengalami konduksi, ya toh? Nih. Nah, habis itu setelah itu dia berpindah ke sini setebal KB, ya. Setebal LB dengan bahan KB, ya toh? Kan konduksi ke sini, oke? Terus kalau sudah dia ke sini, gitu kan pindah tebal LS, dan konduksi KS, oke? Terus habis itu kalau sudah baru berpindah ke sini, oke? Baru konveksi ke sini. Jadi panasnya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini, oke? Paham? Nah, sekarang ngitung R tot apa tot hambatan total, oke? Nah ini gini nambah. Ya wes ditambah noe kan seri toh. Saya inget dak waktu fisika listrik. Nah, itu kan kalau hambatan kalau seri kan tinggal ditambah. Wabah. Gitu. Kalau apa namanya? Kalau paralel baru di seper ya. Ini gini, R tot. Tambahin semua. Jebret beres. Nah, terus yang B tanya apa? Determine the total heat loss through the wall. Berapa lossnya? Nah, rumusnya gampang, cuman gini tok. Ya, wes gitu tok, gampang. Delta T ini sopo? Delta T ini loh. Nih, delta T ini. Ya sebenarnya mau delta T-nya ini sama ini ya boleh. Dinding ini, titik ini sama titik ini ya boleh, sama aja. Tapi R-nya bukan jadi R total nanti. R-nya cuma R-nya ini. Kenapa kok boleh? Ya, karena Q itu implementasinya kayak arus listrik. Jadi sama aja. Mau di sini, mau di sana, sama aja. Berpindahnya tetap sama ya. Nah, delta T kan 35. Nah, ini R ini di jumlah ini HIA, HID ini. HI telung 30 ya. Luas dinding 350. Terus habis itu LP. Ini mana ini? Nah, ini appendix ya. Gampang lah ya, bisa lah lihat appendix, oke? LP ini sekian. Jangan lupa dikonversi meter. Jebret sini ya. Udah beres ketemu. Nah, ini kan R totalnya. Nah, delta T-nya, delta T. Q-nya berapa? Tinggal di 35 bagi ini. Oke? Jelas? Halo? Ya, sip. Oke, gampang loh, masuk angin. Oke. Nah, terus sing C, if the wind were blowing violently, rising H0 menjadi sekian ya. Determine the percentage increase in the wall. Ini ya maksudnya percentage ini heat loss. Oke.
Kalau soalnya kayak gini, menurut kalian kan Hanulnya membesar. Tahanannya Hanul mengecil atau membesar? Tahanan perpindahan panasnya Hanul mengecil atau membesar? Aku mau nunjuk. Tan, halo. Tan Geraldo. Halo. Tan Geraldo. Apa sedang tidur? Ya, aku. Oh ya, ya. Halo. Hanulnya Ya. gimana? Kalau terjadi Hanulnya kan meningkat, ya. Menurut kamu perpindahan panas resistensinya dia membesar atau mengecil? Perpindahan panasnya. Hambatannya dia mengecil atau membesar? Yang lain mikir loh ya, tak tunjuk loh. Tak tunjuk sisan. Gimana Tan? Kurang tahu. Kurang. Berarti ada tahu-taunya. Setahunnya gimana? Kan kalau kurang tahu berarti ada tahu-taunya. Ya, berarti gimana? Setahunnya gimana setahun ini? Kalau membesar mengapa? Kalau mengecil mengapa? Pierre, halo. Kamu itu orangnya yang mana? Kok penasaran, Pierre? Ayo, Pierre bantu Sitan. Oh, saya makan. ya, soalnya gini ya. Ini le, aduh. Gini. Ini kan win. Ini kan niup nih. Ini membesar, Hanulnya membesar. Blowing violently, Hanul membesar. Nah, aku mau tanya, hambatannya dia membesar apa mengecil? Hambatan perpindahan panasnya membesar atau mengecil? Ayo. Kenapa kok mengecil? Loh, jangan ngomong rumusnya. Rumusnya memang mengecil, bener. Tapi kenapa kok mengecil itu? Oh, ya wes. Ya sudah, tak jelasin. Tan, halo, Tan sama Pierre sama yang lain-lainnya, berarti kan. Kenapa kok mengecil hambatannya? Sorry. Ini kalau berdasarkan rumus, ya ini lihat. Hanulnya kan membesar, ya. Hanul membesar, berarti tahanannya kan tambah tambah kecil loh totalnya. Ini kan dia tambah kecil, berarti R totalnya kan tambah kecil. Secara rumus memang gitu, tapi kenapa kok bisa gitu? Secara teorinya itu gini, karena gampangannya dia semakin tidak menghambat gitu. Dia membuat perpindahan panas semakin efektif kalau hanya membesar, ya. Semakin cepat terjadi. Panas yang mengalir semakin gede, semakin tidak menghambat dia. Makanya tahanannya mengecil. Oke, paham? Tan, Pierre? Aduh, paham? Kok putus kok? Bisa diulang kok? Oh, siapa ini? Oke. Hans. Oh ya, tahanannya kenapa kok mengecil? Karena dia kalau hanya semakin membesar, dia semakin tidak menghambat. Perpindahan panas ini berjalan semakin lancar ya. Kalau hanya semakin gede, dia semakin tidak menghambat. Jadi semakin perpindahan panas semakin mudah terjadi. Kalian mau tahu contoh itu gini. Kalian berdiri di depan AC, suhu sama-sama mbok setel 20 derajat Celcius. Fan-nya gede no. Fan 1 sama fan 2 sama fan 3 lah kroso bedanya loh. Nah, itu perpindahan panas itu hanya membesar, perpindahan panasnya tambah cepat. Gitu. Semakin tidak menghambat dia. Oke, paham? Itu contohnya. Jadi seiring bertambahnya kecepatan itu perpindahan panas makin cepat tuh. Kecepatan fluida. Fluidanya muter tambah cepat. Nah, tambah apa namanya? Tambah cepat. Hanya tambah gede soalnya. Jadi perpindahan tanah. Oke, paham?
Ya makanya itu nanti buat perpindahan massa juga loh. Perpindahan massa itu mirip Paul sama perpindahan panas, gampang. Lebih gampang bahkan. Kalau di soal-soalnya lebih gampang. Perpindahan panas sing angel. Kode angel. Oke. Ya C berarti kan sudah terjawab toh. Tinggal tanya R total. Nah, ini apa ini? Ini tuh tak jumlah ini loh ya. Ini tak jumlah. Jadinya ini, perhatikan. Nah, terus tak tambah no. Ini kan tadi kan ini, tak tambah no 1/300. Kayak 350. 300 itu yang baru, oke? Nah, jadinya sekian total. Nah, kalau sudah Q-nya ya tinggal tak masukin lagi rumusnya 35 per ini. Jadinya sekian ya. Persen increase-nya berapa kan tanya gitu. Persen increase-nya sekian. Ya garis tak bagi tak kali 100. Ini tak bagi ini. Ya pokoknya ngerti lah ini gimana ngitung persen increase. Oke? Paham? Halo? Oke. Sorry. Ini apa ini? Bentar. Nggak bisa. Bentar, ketrek. Oke, ini yang D. Kontrolernya mana? Ini apa yang ngeremeng? Erik, kamu Iya, mau tanya? Apa kok? Mau tanya? Apa? Oh, enggak? Oh, enggak kok. Oh iya, wes, oke. Oke. Ini kontrolernya yang mana? Ayo coba dilihat. Kalau kayak gini, kontrolernya siapa ini? Controller tadi apa controller? Hambatan paling gede toh. Paling menghambat. Nah, ini yang mana ini? Kalau dilihat kayak gini. Ayo. Pokoknya ya, gampang kok. Mau cari controller tuh cari yang konduksi. Mesti, ake-ake controller deh. Kenapa? Karena konduksi itu lebih lambat. Apalagi kalau bahannya itu bukan logam. Masa dinding logam ya? Kayak soalku itu kan dinding logam ya. Mungkin tuh dinding bunker kan gitu. Kan keras. Itu sebenarnya soalku itu logam, batang logam. Tapi sama Pak Pugu dibilang, oh ini diganti dinding aja. Oh ya Pak. Saya tak ganti dinding. Tapi ya dong ya dinding besi gitu. Nah ini sekarang aku mau tanya, kalau kayak gini, kontrolernya yang mana? Ayo. Siapa ini controller? Nggak tahu, kalau nggak tahu ya sudah nggak apa-apa, dihitung dulu ya satu. Yang suku kedua nggak sih kok? Apa? Kenapa? Yang suku kedua. Suku kedua itu yang mana? Di urutan itu nih. LP per KPA itu. Oh, menurutmu ini? Soalnya mesti dihitung sih nggak bisa nggak jadi. Oke. Ya nggak apa-apa. Itu kan dugaan ya, dicoba dihitung dulu. Ya, Verdi ketiga. Ketiga itu ini ya Verdi ya. Oke. Nah, dilihat dulu aja, oke? Kayak ngeramal ini rada bingung emang, tapi nggak apa-apa. Nah ini tinggal dihitung LP per KPA ini. Oh sekian. LB per KBA. Oh sekian ya. Oh iya, apa Ferry? Ada apa? Kok raise hand? Halo. Ferry kenapa raise hand? Kepencet lah ini. Mau tanya Yes. mungkin. Oh iya, mau tanya apa? Mungkin. Pencet kok. Oh kepencet ya. Oke. Nah gini, dihitung LP berapa? Ini dihitung satu-satu. Ini jadi gini ya, apa-apa. Ini dihitung satu-satu. Terus bentuknya, nah, dihitung satu-satu. Oke, kalau sudah ketahuan yang paling gede, yang paling berarti yang controller. Hambatan paling gede, ini kan hambatan. Yang controller, oke? Ini Verdi benar. Ya, pokoknya carinya yang ini aja lah, yang konduksi aja. Kalau tanya controller yang mana, carinya yang konduksi aja. Kenapa? Ya karena memang kemungkinan paling besar emang dikonduksi. Kan gitu. Ya sudah, sekarang ganti nomor 326.
Ini soalnya cuma 2, nanti sama yang reward 1. 326 itu berarti kalau di sini nomor, nah ini 320. Halo, perhatikan, ini yang buku merah 320, kalau buku hitam 326. Ya. Oke. Nah, composite wall, spirits combustion gas. Nah, ini. Jadi ada combustion, gasnya sekian zone. Terus habis itu ada liquid pendingin 100 derajat Celcius. Nah, ini gas and liquid side convection itu sekian dan sekian. Jadi gasnya panas, terus habis itu dia ada konvektif koefisiennya sekian. Terus habis itu kalau liquidnya sekian ya. Ini berarti H gas, ini H liquid. Oke. Terus ditutup sama dinding yang ini ketebalan sekian 1 cm, beryllium oksida. Oke. Nah, terus on the gas side itu ada ini. Oh, sorry. Ini maksudnya kalau beryllium oksida itu gas side. Jadi yang ini ada gas, ya. Terus habis itu ini yang 2 cm ini yang dari stainless steel IC 304 itu yang di liquid side. Habis itu ada kontak resistance. Kontak resistance itu apa? Nanti sudah dijelaskan Pak Pugo, kontak resistance. Halo. Ya nanti aja jelasin ya. Terus habis itu what is the heat loss per, ini kan ada per unit surface. Nah, aku mau tanya, ini kalian paham apa enggak? Aku mau manggil Shirley. Halo. Belum baca soalnya kok. Kenapa? Belum baca soalnya. 320 kan? Ya. Gak apa-apa. Tenang. Aku mau tanya hal lain. Apa kok? Bedanya heat flux sama heat up. Bedanya heat flux sama heat. Halo. Ini kalau nggak paham nanti UTS bingung loh ya. Nanti kasih tugasnya juga bingung juga nanti. Halo, yang lain mikir bedanya heat flux sama heat. Heat flux itu mungkin kayak laju perpindahan panas melalui suatu permukaan mungkin. Terus kalau heat? Ya panas biasa mungkin. Nah, ya enggak apa-apa, bener kok. Kalau heat flux itu gampang aneh, heat flux itu per meter kuadrat, ya itu paling gampang, definisi paling gampang. Melalui suatu area tertentu. Nah, ini kan gitu ya, makasih Shirley, betul, pinter. Paham berarti ya. Nah, what is heat loss per unit surface? Berarti key aksen, key flux, oke? Hati-hati loh ya, jangan salah. Nah, terus suruh sketsa dulu. Ya, sini. Jadi ini tadi ada panas, ini kan combustion gas. Ya, ini kan gini, sketsanya kayak gini. Nah ini, ada H di sini, ada koefisien konveksi di sini. Dindingnya ini beryllium oksida. Yang ahli kimia, sorry lah aku nulis beryllium oksida ini gak bener ya. Yang ahli kimia kayak Ferdi kan ahli kimia ini, aku enggak mudeng ya. Nah, terus habis itu ada hambatan di sini ya, ada hambatan. Habis itu di sini ada stainless steel IC 304, oke. Terus di sini ada liquid pendingin. Terus habis ini raise hand kenapa lagi ini? Erik. Tadi apa bedanya kok heat loss sampai heat flux? Oh, kalau heat ya heat yang mengalir itu gampangnya lambangnya ki, tapi satuannya nggak ada per meter kuadrat deh. Jadi langsung. Itu apa? Heat loss itu? Itu heat loss. Oh ya wes. Semua sama-sama heat loss, tapi yang satunya heat biasa, yang satunya heat flux. Oh sama-sama iya. Oke, makasih. Ya. Nah, sudah toh, gambarnya jelas toh.
Skemanya gampang. Skemanya jelas toh. Oke. Sekarang cari, ini aku kebalik, ini A2, ini A1. Ingat, ini nanti kalian jangan bingung, ini A2, ini A1 ya. Kebalik bahasa Indonesia. Ayo. Dicari ini. Ayo dibuka ini. Dicari. Ini soalnya rada ribet ini nyari Ayo. Dicoba. I give you. Sampai waktunya habis. Nanti kalau sudah balik responsi, balik kelas lagi, sudah ketemu loh ya. Ayo, dicari ini. Silakan dicari dulu. Mungkin sudah ada yang dapat. Yosia, sudah dapat Yosia? Belum kok. Belum, ya enggak apa, cari dulu aja, santai ya. Kalau mau belajar K3 dulu juga boleh. Temukan dua angka ini. Jangan kebalik, ini A2, ini A1 loh ya. Ini A2, ini A1. Oke, jangan kebalik. Ini kok jenisnya kebalik, sorry.